Nasionalisme siswa dengan memberi pendidikan kepada mereka, pengetahuan tentang tokoh-tokoh bangsa, bagaimana mereka berjuang mempertahankan Indonesia, mencapai kemerdekaan, merebut kemerdekaan. Tapi karena mereka di sini kan, kalau pemerintah tidak memberi mereka pekerjaan, pendidikan, kesehatan, bangunan, ya mereka lebih milih Malaysia. Karena di sana lebih maju. Menurut salah satu guru, katanya di Malaysia itu desa seperti ini lebih kecil, akses ke sana lebih susah, tapi lebih diperhatikan sama pemerintahnya. Perhatian pemerintah itu di sini baru sampai kepada bangunan sekolah SD dan SMP. Udah itu saja. Untuk kerjasama dengan masyarakat, kemarin kita IKTP, kemudian imunisasi, kemudian juga kerjasama dengan masyarakat yang ada masalah antara TNI dengan warga. Itu kami di situ, kalau disebut mediator terlalu tinggi, tapi istilahnya kami menjadi saksi sekaligus orang yang salah satu tokoh lah. Karena ketika ada permasalahan tersebut, kesalahpahaman, kita diminta kepala desa agar meminta kepada tentara supaya tidak terlalu bersikap terlalu jauh kepada masyarakat, karena posisi masyarakat yang salah dalam kejadian tersebut. Akhirnya tercapailah jalan tengah, masyarakat tidak perlu membayar denda adat di sini, yang kalau perlu bayar denda adat itu puluhan juta. Mereka permintaan maaf, datang ke sini baik-baik, keluarga dari masyarakat datang, menyampaikan permintaan maaf baik-baik. Masalah selesai, kemudian diakhiri dengan acara makan-makan syukuran di rumah Pak Johan. Ketika saya pertama datang itu, siswa yang hadir selalu ada saja yang absen. Dalam satu kelas itu mungkin kehadiran hanya 50% presentasinya. Kalau sekarang udah 90% kehadiran. Misalnya kelas 1, sekarang 25, mungkin yang tidak masuk hanya 1-2 orang saja. Kemudian kelas 2 itu jumlah total 9 orang. 9 orang itu yang masuk paling 4, 5. Nah, kemudian lama-kelamaan masuk terus 8, 9, 8, 9 seperti itu. Kebiasaan baru siswa mungkin udah disinggung juga sama Ato, mereka bersikap ramah terhadap orang-orang yang hadir. Itu seperti itu. Bentuknya senyum, sapa, salam. Minimal kalau untuk menyapa mungkin siswa kadang ada yang malu, ya minimal senyum. Lebih mudah adaptasi. Kalau masalah adaptasi seperti itu lebih mudah. Mereka juga ngasih tahu, Pak kalau kurang apa-apa minta aja Pak sama anak-anak. Guru hanya 2 yang PNS, yaitu Pak Amos dan Pak Rudi. Sedangkan beliau berdua, Pak Amos itu kepala sekolah, Pak Rudi statusnya wakil, merangkap semuanya untuk laporan-laporan. Kemudian untuk laporan-laporan itu kan harus ada tenggat waktu, kenunukan kah, itu kan tidak cepat dari sini ke Nunukan. Dari sini ke Nunukan itu bisa sampai berhari-hari yang paling lama. Yang paling cepat yang kakak lewati 6 jam itu paling cepat, termasuk paling cepat 6 jam. Kami kemarin 9 jam. Lama karena air kecil. Air kecil jadi kan harus perahu banyak melewati batu-batu. Jadi perahu melewati batu, penumpang dan barang harus diturunkan. Paling utama ya transportasi. Karena masyarakat ketika turun, sebenarnya mereka bisa saja ingin juga membawa kita. Tapi mereka kan juga punya keluarga. Kemudian kalau yang turun misalnya bawa papan-papan kayu untuk buat rumah mereka, atau mereka bawa barang dagangan mereka. Seperti itu, kesulitannya seperti itu. Untuk turun itu bisa muat sampai mungkin maksimal itu 15 orang. Untuk orang saja 15 orang, tapi kalau untuk naik ya 10 lah. Saran saya, pemerintah pusat koordinasinya harus lebih baik dengan pemerintah daerah. Karena kita kan istilahnya sampai dari Jakarta itu, saya ambil contoh dari saya Jakarta, Soekarno-Hatta sampai di Nunukan masih dapat, kemudian sampai di Nunukan udah putus selesai. Sedangkan pemerintah daerah melepas kita, keluar ongkos pribadi. Itu sudah menjadi banyak permasalahan, bukan sekedar di Nunukan saja itu. Jadi pemerintah daerah seolah-olah melihat kita, ini kan utusan dari pusat,